Halo, hai, konnichiwa, ni hao. Kembali lagi di Cebaya, cerita bahasa dan budaya. Kali ini gue sama Kak Aca bakal nempatin janji buat kita bahas materi tentang Jejepangan. Kita bakal bahas materi Shodo, yaitu salah satu klub dari 5 klub yang ada di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Dan kita juga udah siapin narasumbernya, kita udah datengin narasumbernya langsung dari klub Shodo untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Langsung aja buat Kak Salma dan Mudia, silakan perkenalkan diri. Halo, terima kasih udah ngundang Shodo ke podcast pertama kali ya. Iya, mantep banget sih. Ini narasumber pertama kita nih. Aduh, jadi malu ya. Jujur seneng banget bisa diundang ke podcast BEM ini, eksklusif pula ya. Pertama-tama kenalin dulu, aku mantan ketua Shodo periode 2021-2022. Namaku Salma. Halo, perkenalkan nama aku Mudia. Di sini aku jadi ketua Shodo di periode sekarang 2022-2023. Salam kenal. Oke, salam kenal. Sama. Ini ada mantan ketua dan ketua yang sekarang. Oke, jadi langsung aja nih kita masuk ke materi. Jadi materi. Iya, materi. Perkenalan dulu ya Shodo biar yang denger itu pada Shodo nih gini loh gitu. Jadi gimana Nes? Oke, sekarang Shodo itu apa sih? Kalau menurut aku nih ya Kak Salma, Shodo itu kayak tulisan Jepang tapi bukan tulisan yang bukan panjang per kalimat gitu, bukan. Jadi per kanji gitu ya Kak Salma. Iya gitu. Itu juga Shodo itu juga punya tekniknya sendiri ya. Jadi nggak asal main nulis biasa. Terus kita juga ada alat-alatnya khusus nih gitu. Terus kertasnya juga ada khusus sendiri gitu. Jadi apa sih kayak kaligrafinya mungkin Iya, kaligrafi iya, Jepang. kaligrafi. Oke. Kalau alat-alat yang digunakan nih tadi kan ada kertas, ada apa kuasnya juga, itu ada nama-namanya nggak sih dari Mudia? Ada. Nah, kalau alat-alatnya sendiri pertama ada fude. Fudenya itu kuas untuk kaligrafi Jepang. Terus juga kertasnya sendiri kan kertas khusus ya, namanya hanshi. Tapi kalau lagi latihan biasa kita makanya kertas HVS saja. Nah, terus tintanya itu namanya bokuteki. Nah, bokutekinya ada 2 jenis, yang cair sama yang padat. Yang biasa dipakai latihan tuh biasanya yang cair. Nah, terus ada juga wadah buat tintanya. Wadah buat tintanya sendiri namanya suzuri. Nah, itu terbuat dari arang atau batu. Nah, lalu ada buncin, bukan bucin ya teman-teman. Nah, buncin itu buat ganjel kertasnya, jadi biar nggak pas lagi ngegores nih. Nah, ya benar. Jadi biar ketahan lah kertasnya gitu. Pemberat ya, berarti pemberat. Nah, iya benar. Terus ada juga shitajiki. Nah, itu alas buat kertasnya, jadi biar nggak tembus kalau lagi nulis. Nggak tembus ke meja. Gitu. Iya. Tintanya warna hitam. Iya benar. Tintanya sendiri itu ada warna hitam atau ada warna lain? Oh iya, tintanya sendiri tuh ada warna-warna yang lain juga, kayak ada yang emas, ada yang oranye, merah, biru juga ada. Oh, ada biru juga ya? Ada biru. Hitam berarti ya? Enggak. Terus kan itu tadi tintanya ada 2 jenis tuh, kayak yang tebal sama yang agak padat Iya. gitu ya. Itu tuh ngaruh gak sih ke hasil kaligrafinya itu? Tergantung itu sih kita gimana ngekombinasiin antara air sama tintanya itu kan. Soalnya punya takaran masing-masing dan mungkin lebih ribet yang manual ya, yang padat itu, karena ya ngegosoknya juga butuh waktu gitu. Tapi kalau misalnya nih tinta cair sama yang tinta agak kental, agak berat, itu bisa dicampur nggak sih? Oh bisa. Bisa. Cuma mungkin ya tergantung kadar cairannya lagi, kadar airnya lagi. Gitu. Tapi kalau kayak gitu tergantung yang nulisnya juga ya. Tergantung yang bentuk kanjinya. Beda tangan beda hasil lah ya. Iya, betul. Beda hasil. Oh ya, terus tuh tadi kita lupa nanya nih, pengertian Shodo sendiri tuh apa ya? Maksudnya
ya definisinya atau apa gitu. Oke. Shodo itu adalah kaligrafi dari Jepang yang memakai alat khusus. Jadi ya semacam tulisan kaligrafinya Jepang gitu. Kurang lebih gitu. Kalau yang kita kalau yang kita tahu ini kan ya kaligrafi itu dari apa? Bukan dari ya. Kaligrafi itu bahasa Arab gitu ya. Nah, kalau ini kaligrafi versi Jepang. Jepangnya. Pakainya bukan bahasa Arab tapi pakai bahasa Jepang. bahasa Jepang, pakai kanjinya. Tapi kalau mula-mula nih nggak langsung kanjinya yang ribet gitu ya. Enggak. Jadi kalau mula-mula tuh kanji yang paling gampang untuk pemula itu apa ya? Biasanya kalau latihan awal-awal bikin garis dulu horizontal. Ichi sih. Iya, ichi. Ichi itu yang Satu. horizontal. Iya, horizontal. Yang tiduran lah ya. Iya, bahan. yang rebahan, yang jembatan ya, bukan Iya. jembatan. Terus biasanya ntar kalau udah nextnya kanji nichi. Ichi itu yang dua itu Iya, garis dua. yang kayak jendela. Iya, Iya. kayak gitu. Terus kanji sawah Di sawah. yang kotak. Sebenarnya bikin kanji ichi itu susah deh kayaknya. Iya, buat Balance-nya stabil, sih. balance Soalnya aku juga coba nih, aku juga coba. Dari bentuk pertamanya aja tek ditekan terus jalan. ya. Itu Itu kalau harus lurus ya? iya, Harus lurus harus banget. kalau tremor nanti jadi apa dong? Jadi Sambil gimana? rumput naik dulu. Iya, sandi rumput nanti turun. Iya. Terus itu kan tadi yang itu ya tingkat yang paling mudah buat pemula gitu ya. Terus tingkat kesulitan yang lainnya ada gak? Misalnya kanji yang lebih sulit, yang lebih rumit gitu Kayaknya gambarnya. kalau yang rumit itu yang bentuk sudut-sudut gitu nggak sih? Iya, itu namanya harai. Ada Arah itu kayak gimana? Arah itu. Udah dijelasin agak susah ya. Iya. Itu tuh kayak bentuknya segitiga, cuma dia harus halus gitu. Jadi segitiganya itu kan biasanya kita bikin sudut siku gini. Iya. Cuma kita harus nutupin biar dia benar-benar ibarat segitiga sama kaki lah. Segitiga siku Iya. full gitu tintanya. Itu sih. Itu yang paling susah, apalagi pakai fude kan harus tintanya dan harus balance ya, nggak boleh tremor. Itu dia juga antara bawahnya itu kaki sama kaki tuh harus sama gitu. Harus sama, pokoknya nggak boleh. Beda sebelah gitu. Beda sebelah gitu. Menurut kalian itu susah banget gak? Ya susah. Aku sendiri belajarnya tuh Buat yang mantan ketua ini susahnya gimana? berbulan-bulan ya, bisa 6 bulan lebih mungkin. Berapa? 6 bulan lebih. Susah emang susah dong bikin ichi yang horizontal Iya gitu, sih. susah. Effort banget tuh Iya. harus balance ya kan garisnya itu. Apalagi kalau itu apalagi banget. misalnya kalau pemula ikut shodo terus masih kaku ya sama orang-orangnya terus tremor. Terus dilihatin ya, dilihatin ya. Jadi gampang. Jadi ini bener nggak kak? Nggak bisa berkata-kata mungkin kak Salma ya. Salah ulang sampai berapa lembar itu? Tapi nggak gitu ya, kalau shodo itu nggak gitu. Oke, jadi dibawa santai aja ya kak. Terus menurut kalian selama ada di klub shodo ini ada nggak sih keunikan tersendiri gitu tentang shodo buat kalian masing-masing gitu? Pasti kan beda pendapat gitu kan. Aku lihat-lihat juga orangnya anteng nih orangnya atau beda kalau sama teman-temannya. Kalau shodo punya penjiwaan sendiri Iya. ya. Jiwa sendiri punya jiwa yang kalem, yang tenang ya. Iya, biar hasilnya bagus. Biar hasilnya bagus. Kalau jiwa reok mungkin ya bisa dipertimbangkan ya. Bisa dipertimbangkan tapi juga bisa belajar Bisa biar nggak banget. ngereok terus biar tahu tempatnya di mana harus ngereok, di mana harus tenang. Kalau dari Kak Salma sendiri apa? Selain ya buat ketenangan, refreshing gitu, ada juga aku tertarik sama stylenya sih. Tahu kan di tatami itu kan banyak banget yang nyambung. Iya. Itu kayak wow unik banget gitu. Apalagi di anime yang aku lihat gitu kan. Itu kayak kok bisa sih tulisannya nyambung gitu. Kayak penasaran pas nyoba kok elek gitu. Jelek gitu. Kayak bagus gitu ya. Apa sih kalau dilihatnya tuh Indah gitu kan. indah, iya betul. Tapi pas nyoba sendiri Pas nyoba ya ampun. Susah ternyata. Terus nih kak,
sekarang kalau misalnya udah tahu keunikannya pengertian shodo, terus tujuan shodo sendiri itu gimana sih menurut Kak Salma sama Media? Kalau tujuan dari Shodo itu ya yang paling utama adalah memperkenalkan Shodo sendiri ke masyarakat kampus, masyarakat luar maupun luar untuk mengenal lagi, karena jarang banget yang tahu Shodo gitu kan. Iya, Ya pasti tanya, orang taunya kaligrafi Arab ya itu. Jarang yang tahu Shodo sendiri. Makanya ya tujuan Shodo sendiri itu ya memperkenalkan apa sih Shodo itu. Bukan cuma Arab doang yang punya kaligrafi, tapi Jepang juga punya khasnya sendiri. Betul banget. Terus kalau dari Mudi, menghafal kanji. Iya, jadi Untuk udah anak sastra Jepang pasti relate Betul banget ya menghafal banget. kanji. Betul banget. Jadi kosakata kita di kanji tambah terus. Di shodo itu kan kayak tulis kanji ya. Kalau misalnya kita pergi ke event, klub shodonya pergi ke event gitu kan, nulisin nama orang itu kayak bikin happy orang-orang juga nggak sih? Kayak sekali memperkenalkan ini loh shodo itu kayak gini. Iya, biasanya pakai nama kalau kita ke event tuh kita nulis nama orang, pakai katakana. Jadi sebenarnya tuh buat di event-event gitu kanji nggak terlalu dipakai ya, karena yang kita pakai adalah katakana. Oh iya, kalau misalnya bikin nama orang itu pakai katakana ya kayak? Iya, baik katakan. Kalau di event gitu tintanya tuh lebih ke yang hitam biasa atau kalian pakai yang warna-warni biar menarik gitu, biar yang request seneng nih tulisannya bagus gitu, warnanya lucu. Atau Biasanya pakai yang hitam aja yang biasa gitu sih. emang umumnya tuh hitam ya? Iya, Always umum. hitam. Cuma kalau pakai warna-warni boleh gitu. Boleh. Biasanya kalau warna-warni lagi pas Kurabu Shokai perkenalan klub. Kayak sayang gitu loh pakai warna-warni kan. Karena warnanya cantik gitu ya, jadi Iya, dipakai terus- di hari-hari yang istimewa aja. benar Kalau hari-hari event kayaknya kan banyak nih, nggak cuma 5 orang yang datang, Iya, tapi bisa 50 lebih nih. Ya buat menarik perhatian juga lah ya. Terus kan itu keunikan dari shodo nih. Shodo kan pasti punya sejarahnya sendiri tuh. Kan kayak kaligrafi juga ada asal usulnya ya. Nah, buat kalian sendiri tahu gak sih sejarah shodonya itu? Boleh gak ceritain dikit ke kita? Kalau yang aku dengar dari senpai ya, Iya. kalau kurang lebih sih pertama itu belum ada tatami itu. Aku tahun berapa ya lupa. Itu masih bentuk Tunggu dulu Kak Salma. Tatami itu kayak ruangan gitu ya, ruangan khusus atau gimana? iya ruangan khusus ya buat kayak Buat- latihan klub gitu. Oh, buat perkenalan, buat latihan klub-klub yang ada di prodi bahasa Jepang. Iya. Jadi kalau misalnya klub shodo, latihannya itu di ruangan tatami. Tatami. Itu. Iya. Oke. Boleh lanjut. Maaf ya Enggak kepotong. apa-apa. Kalau dari yang aku dengar dari senpai, Iya. itu tuh dulu waktu tahun 2015 apa berapa gitu aku lupa. 2015. Perkiraannya. Perkiraannya. Iya. Itu tuh belum ada tatami. Jadi semua ini masih bentuk kelas. Itu tuh masih bentuk kelas biasa. Terus waktu itu senpai atau alumni itu mereka pada rutin aja gitu diperkenalin, oh shodo, terus mereka latihan tuh di UBIN gitu. Karena kegiatan rutin itu lama-lama diajukanlah banyak yang tertarik, banyak peminatnya. terus lama-lama diajukanlah mending kita buat klub gitu, klub shodo, akhirnya dibuat. Terus lama-lama sedikit demi sedikit kita dikasih fasilitasnya juga kayak tataminya, terus meja kayak gitu. Dan sekarang seruangan udah berubah. Ruangan udah berubah Udah ya. bagus ya, udah Oke. Jepang banget Iya, tuh udah ruangan. Jepang nih. Ada tulisan-tulisan kanji yang indah, ada meja tataminya juga. Ada apa sih baju yang Baju juga gede. besar itu? Baju apa namanya? Kimono. Dari yang aku tahu nih ya Kak, sama dia. Tulisan Jepang itu kan dulunya kita tahu itu berasal dari Cina ya. Maksudnya kita
mempelajari tulisan-tulisan Cina atau Cina yang membawa bahasa Jepang itu bahasa mereka sendiri, bahasa Cina sendiri ke Jepang. Jadi itu sebenarnya shodo itu termasuk dari Cina atau Jepang atau gimana sih sejarahnya tentang shodo sendiri itu? Oke, aku jawab ya. Jadi seni kaligrafi Jepang ini tuh berasal dari Tiongkok atau Cina. Nah, baru masuk ke negeri Sakuranya itu pada periode Nara oleh seorang kaligrafer namanya Wang Shizi. Saat itu tuh kesenian shodonya masuk bersama dengan pengenalan kuas dan tintanya. Nah, itu tuh serta teknik pembuatan kertasnya juga. Jadi shodo sendiri ini tuh asalnya dari Cina karena dulu negara Jepang itu menyerap bahasanya sendiri pun dari negara Cina. Oke, jadi yang kita tahu tuh kanji Jepang sama Cina itu emang mirip ya, bukan agak mirip tapi emang mirip-mirip nih. Iya. Cuma beda cara baca. Iya, cara baca plus kita itu Jepang sendiri itu punya tulisan sendiri itu hiragana dan katakana ya. Kalau kanjinya sendiri kita menyerap dari Cina sendiri. Iya. Sama ada tambahan lagi, ternyata shodonya sendiri berkembang di Jepang tuh pas saat dinasti Han. Pada abad ke-6 tersebut tuh kaligrafi digunakan untuk mempertahankan hubungan antar negara dengan Tiongkok. Jadi gitu sejarah singkat shodo in general ya, dalam sejarah umumnya gitu. Terus kalau misalnya dalam shodonya nih, kalau lagi bikin kaligrafi, tulisan-tulisannya itu buat kita si penulis itu ada nggak sih aturan-aturan yang harus diperhatikan gitu? Kayak misalnya teknik dasarnya gimana, terus ada nggak sih posisi khusus nih kalau misalnya kita lagi ngegambar itu kita harus gimana gitu? Kira-kira ada nggak? Kalau posisi khusus sih nggak ada ya, yang penting tangan itu nggak boleh nempel meja gitu. Jadi harus lurus ya sama dia ya. Jadi harus ngambang gitu ya. Iya, dan itu tuh juga posisi fudenya juga harus diperhatikan gitu. Jadi biar leluasa juga kan buat gerakin kuasnya, kan kalau tangan yang nempel meja gimana ya, ketahan gitu kan. Jadi kalau diangkat lebih leluasa juga. Dan kalau bisa pergelangannya ini jangan sampai ini yang muter, tapi semua tangan ini gerak gitu. Oh, jadi dari jari sampai lengan atas itu Sampai sini siku sini yang gerak, jangan cuma kan kalau kita napak meja ini kan cuma ininya doang ya, pergelangan doang yang gerak. jadi beda ya kalau nulis biasa gitu kan kita Boleh nempel nempel gitu ya. kan. Iya. Oh, jadi beda. Luasnya harus Posisi berdiri, harus betul, terus tangannya harus ngambang gitu. Iya, kalau bisa jangan nyentuh meja lah, biar semua ini leluasa buat gerak. Biar tulisannya juga Lebih balance, terus lebih pasti hasilnya pasti bakal beda sih. Itu ngaruh ya ke kertas, ukuran kertasnya gak sih? Itu pasti ukuran kertasnya besar atau ada yang beda-beda gitu ukurannya? Kalau ukuran kertas nggak ngaruh ya, itu kalau misalnya kertasnya kecil kita sesuaiin nih. Kalau bisa kita pakai tintanya yang agak setipis aja, setengah fude misalnya. Nah itu pasti nanti jadinya kanjinya kecil gitu, menyesuaikan kertas. Cuma kan biasanya kalau yang pemula ya itu yang besar-besar dulu gitu. Oh, pemula harus yang besar-besar dulu. Karena mereka kan belum terbiasa sama besar kecilnya tintanya, itu kan harus menyesuaikan ya. Kan juga biasanya mengikuti fudenya itu kan. Fudenya kan biasanya menyerap tintanya kan banyak pasti, nggak cuma sedikit. Jadi kadang hasilnya jadi gede-gede pasti. Iya, betul banget, gede-gede. Dan misalnya kalau nggak stabil bisa kayak namanya kuas bisa ketekan terus keangkat jadi tebel tipis gitu. Berarti besar maupun kecil ukurannya, intinya tangannya tetap harus ngambang ya. Tetap harus ngambang. Oke, sekarang aku mau nanya deh, kanji atau style kanji yang disukai sama Kak Salma sendiri atau sama Mudia apa nih? Kalau aku sendiri suka, yang biasa aku pakai adalah kaisho ya. Soalnya
itu masih ya nggak nyambung, nggak begitu nyambung sih, karena kalau ya kan ada 3 style nih, kaisho, gyosho, sama shosho. Bedanya itu kaisho itu masih ya biasa gitu, nggak kaku tapi nggak nyambung juga gitu. Yang gyosho itu udah nyambung gitu, udah tulisannya udah kanji udah nyambung, udah bentuknya udah level yang paling atas lah paling- ya. Terus yang shosho sendiri nyambungnya tuh kanjinya kadang nggak kelihatan itu bacanya apa gitu karena udah berubah bentuknya gitu, udah ada apa ya tekniknya sendiri gitu, nyambungnya tuh udah luar biasa nyambung gitu nggak bisa kebaca Pokoknya lah. nanti yang Ya, cuma pro gitu deh. yang nulis aja ya, Iya. yang bisa baca ya cuma yang nulis aja. Kalau dari Mulia sendiri gimana nih? Kalau dari aku suka sih yang gyosho, tapi belum pernah nyoba bikin kan. Belum ada kesempatan bikin. Soalnya dia nyambung-nyambung terus bulet-bulet gitu. Jadi penasaran juga pengen nyoba. Mungkin next. Dan itu fudenya juga fudenya khusus juga ya. Jadi nggak semua fude itu dipakai buat gyosho sama shosho tuh bisa. Jadi fude yang kebanyakan di ruangan itu biasanya kita pakai yang kaisho yang biasa aja. Kalau yang gyosho sama shosho biasanya langsung fudenya itu langsung beli di Jepangnya gitu. Dan itu tuh beda gitu bentukannya juga. Lebih lentur gitu. Fudenya sendiri fudenya lebih lentur ya. Ah. Oh jadi kualitas fude dari maksudnya dari negara asalnya Negara sendiri situ. itu sama di Indonesia. Kalau Beda. beli di Indonesia itu udah beda ya. beda. Jadi kayak ngefek ke kita yang nulisnya. Kuasnya juga agak lentur yang dari Jepangnya langsung. Terus tingkatan shodo juga tuh malah yang paling susah itu bikin hiragana. Bikin Hiragana itu susah banget. Hiragana bisa tuh gitu? soalnya dia kan apa ya? Hiragana itu bentuknya lebih meliuk-liuk Meliuk, gitu kan. benar-benar Iya. meliuk. Terus dia juga nggak bisa pakai fude yang biasa karena itu kalau kita pakai yang fude biasa langsung rusak fudenya. Langsung bisa. Langsung bulunya itu langsung pekar karena itu lentur kan, hiragana meliuk-liuk itu banyak, nggak kaku kayak kanji gitu. Hiragana yang paling susah itu. Kanji yang paling gampang, terus katakana baru hiragana. Iya bener banget sih emang ya. Kalau dipikir-pikir emang iya, kalau dilihat tuh hiragana tuh meliuk-liuk tuh ada bentuk kayak bulat gitu. Bulatnya lebih bulat lah dia. Kalau yang lain kan kaku ya. Iya kaku-kaku Stylenya. agak bersudut-sudut gitu. Jadi bisa Iya. tahu nggak bisa Set. Tapi kalau gelombangnya mencong lebih aneh yang gelombang ya daripada yang kanji kan lurus dong biasanya. Itu kalau yang hiragana ya, kalau gelombang dikit malah lebih aneh makanya lebih susah ya. lebih susah kalau hiragana Lebih tuh. bulat gitu ya. Iya harus lebih luas juga nggak sih? Iya, luas. Luasnya harus apa sih, luas banget tuh. Iya, Dia luasnya langsung juga harus luas tuh, nggak cuma tangan aja. Hiragana juga pakai fudenya khusus sih, jadi nggak sembarang bisa nulis hiragana. Iya, yang aku lihat nih waktu serah terima ketua kemarin ya, itu tuh fudenya beda tuh. Itu nama fudenya gimana sih? Atau ada nama lainnya kah? Kalau fudenya sendiri aku jujur kayak pernah pakai sekali doang, itu juga waktu sebelum covid. Waktu sebelum Berarti udah lama banget. nggak kepake. Ya, Terus udah. kepake laginya kemarin Cuma juga nggak buat ditulis ya, ya, cuma buat serah terima aja. jabatan doang. Itu waktu itu aku buat itu di kalender. Jadi aku nulis di kalender yang gede, terus pakai fude yang itu. Dan itu nyucinya berhari-hari. susah ya kayak karena tuh catnya nyerap semua Iya, gak sih? iya, di kuasnya gitu loh Kak. Iya. Karena itu besar. Nyusahin gitu. Itu cara pegangnya tuh gimana? Gini ya? Kayak Gini biasa kayak orang genggam gitu, biasa gitu. kayak orang menggenggam gitu ya. Iya. Genggam tongkat Iya. yang harus yang full genggaman Berarti harus gini ya. Iya. Berarti menggenggam. Terus Kayak sambil adonan gitu gak sih? aduan dodol kayak gitu. Kayak
dia pegang adonan gitu ya. Dan biasanya kita duduk kan, kalau ini kita bisa kayak ngerangkak gitu, tau kan, karena kan kertasnya gede juga. Benar-benar. Oh iya, Kan harus seluruh badan kita juga ikut gerak. sesuai fude ya. Fudenya besar, Bukan tangan lagi lambang. Kita badannya juga iya, bener. Struggle tapi pasti hasil keren ya sih. Ya, Ya, karena lebih besar juga nggak sih tulisan yang Nervousnya juga lebih besar. namanya juga lebih besar ya yang dikeluarkan. Oh iya yang iya betul. kan kodenya itu yang super besar itu pasti bikin kita ini nih ngerjain shodo sekalian olahraga ya kan. Bener kan. Effortnya besar banget. Harus tenang, terus badannya juga harus gerak kalau pakai fude yang besar tadi. Effort banget sih gitu. Tapi pasti kan itu jadi kesan banget gak sih buat kalian yang sebagai kaligrafernya gitu kan, yang nulis itu kalau udah jadi pasti wah karya gue bangga banget nih gue, effort gue segede ini. Jadi kita bangga sendiri nih, wah tulisan gue indah banget nggak sih, dilihat orang-orang juga bagus. Nah itu pasti kan termasuk salah satu kesan buat kalian tersendiri ya. Cuma menurut kalian ada nggak sih kesan lain gitu selama kalian bikin shodo atau selama kalian join klub ini gitu? Kira-kira ada nggak dari Mudia sendiri gimana? Kalau dari aku kesan pertama kadang kan jadi jelek mulu ya kan. Jadi juga kesel ya, Iya, kesel yang kesel. pertama nggak bisa-bisa Iya, gitu. kayak aduh bete banget ini jelek-jelek mulu, nggak bagus-bagus. Ya sekalinya gitu. udah bagus, tapi kalau nyoba lagi kenapa Iya, jelek sekali lagi? doang bagusnya. Berarti itu kayak cuma hoki aja begitu. Iya. Bingung makanya juga. Iya, mungkin kesannya kan beberapa kali ada ngikutin kegiatan yang di kampus, kayak ada apa ya, ligas kalau nggak salah pertama, terus ada shodonya kan, aku ikut, terus iseng ikut nyoba, menang. Terus jadi kayak oh menang ya, jadi ya agak termotivasi juga gitu, nyoba lagi. Belajar lagi, nyoba lagi. Buat bikin lebih bagus lagi. Terus next nyobain lagi Cisiki, menang lagi alhamdulillah. Iya. Emang bakatnya sih. Ini udah bakatnya bener. Terus oh ya udah, jadi kayak ada apa namanya yang ngeboost diri sendiri gitu, jadi oh ya udah deh gue jadi rajin lagi nih buat nge-showdoin. Iya, motivasinya. Apalagi menang itu nambah Nambah, banget iya, buat Berarti lagi berarti gue udah bagus. Jadi gue harus bisa yang lebih bagus lagi. Iya. Tantangannya lebih gede lagi kan. Ya penting kan sering latihan ya. Sering latihan jadi Sering bisa latihan. menang. Kalau nggak latihan ya gimana ya, bikin segaris aja susah. Segaris, iya, kadang lupa mau ini gimana, agak kagok gitu guys. Kalau dari Kak Salma sendiri gimana nih? Kesannya selama di show itu gimana ya? Kalau kesan sih dari pas masih anggota ya, itu seru banget, apalagi waktu sebelum COVID itu kita nggak cuma nulis, tapi kita juga makan-makan. Oh, makan banget. Iya, belum ada. Dia belum ada. Belum ngerasain ya. Iya, online. Jadi waktu itu kita ngadain setiap minggu atau setiap Jumat nih, kita sama senpai-senpai sama sensei Jepang tuh kita makan misoba lah apa gitu, dari apa senseinya Jepang langsung yang bikin. Wah, iri banget. Terus ada sensei Jepangnya yang ke Indonesia, kita dikasih oleh-oleh gitu. Yang kadang Langsung dari Jepang. iya coklat, yang kadang dalamnya ada kandungan, meskipun ada alkohol dikit ya, ya curi-curi boleh lah ya. Nggak boleh nggak boleh ya. Terus kalau lagi biasa tuh kita sampai malam tuh sampai 8:30 dulu. Oh ya. Iya, Betah dulu, ya, iya, karena ada betah. makanan. Ada makanan. Jadi belajarnya juga enjoy Iya. gitu. Terus sampai juga pada beliin entah martabak, pokoknya setiap Jumat kayak setiap minggu kita makan-makan. Gitu. Jadi kesannya Sebagai happy terus happy nih, terus, ya. nah, Kalian penyemangat berdua. juga. Iya. Gak cuma nulis tapi kita juga sharing juga, terus kenyang juga iya. Kenyang juga iya, jadi happy. Iya, happy gitu. Terus kita selain itu dari tulisan juga kita tahu nih orang moodnya nggak bagus, nanti tulisannya jelek gitu. Oh, bisa bisa dilihat dilihat dari ya, tulisannya. dari hasil Ini orang lagi tulisannya. marah nih, apa kayak tulisannya beda gitu, tarikannya Oh agak ya kasar benar ya. gitu. Jadi mood itu bisa mempengaruhi semuanya ya. Iya benar. Tulisan juga tulisan shodo. Heeh.
Oh iya. Tapi kakak sendiri pernah nggak sih nemu kertasnya itu yang emang udah full coretan gara-gara ini yang bikin struggle nih, udah muak kayaknya nih, salah huruf. Pernah nggak sih nemu yang kayak gitu? Banyak sih. Oh ternyata banyak. Banyak. Kayak sekertas nih udah hitam semua nih kertasnya. Habis itu nanti kalau Udah belum bisa semua. dibalik lagi. Dibalik lagi, bener dibalik lagi kayak Relate gitu. banget ya buat anak-anak shodo. Terus habis itu kayak saking apa ya, mungkin yang nulis sudah saking gedeknya gitu sampai kayak udahlah gue gambar pohon aja gitu. Gak gambar aja jadi gambar yang lain. Gambar yang lain. Gambar yang lain. Hurufnya udah Udah hilang atau udah nggak mood gitu. Udah gambar. Atau enggak cuma nempel dong apa foodnya kayak gitu. Udah kebayang struggle-nya gimana ya. Udah stres karena susah nulisnya gitu. Jadi seru juga ya di shodo itu, ada makan-makannya, ada pusingnya juga, ada struggle-nya juga. Mungkin bisa dilanjutin, ini kan udah offline nih. Makan-makannya dilanjutin. Ya kasihan kasihan ya sekarang gak ada makan-makan. Makanya ini kan udah mau offline nih. Nah, Boleh nih makan-makannya di apa ya? Kencengin lagi. Pasti buat menangnya makin gede kan. Ada makanan itu. Terus sih, apalagi kenyang. Jadi kita kayak nggak apa ya, kayak gue pengen ikut shodo, kenapa ada makan Ada tujuan lainnya. Apalagi Japan food kan. Japan food. Yaudah ayo Nes, kita kayaknya harus join deh. Aku join kali ya. join di shodo. Join deh. Waktu itu sih aku sempat ikut event pertama kali kan, ikut di Bahari. Apa namanya, buka stand gitu barengan sama klub Karuta juga. Nah jadi di situ aku barengan sama ada anak, kita buka stand itu buat yang tadi dibilang di awal, nulisin nama pakai katakana. Nulisin nama orang-orang. Iya, pakai katakana gitu. Itu juga seru sih, itu berkesan banget karena pertama kalinya juga. Terus rame juga yang datang, kan gratis ya. Terus orang penasaran kayak nanya, ini apa gitu. Terus kayak nulis nama pakai Jepang. Oh berbayar nggak gitu? Enggak kok, nggak berbayar. Oh jadi rame. Terus juga. Jadi kitanya juga seneng nih ya. Iya, jadi kayak ada. Jadi rasa apa ya? senang tersendiri. Stand kita tuh laku lah istilahnya. Iya benar. Iya benar-benar. Terus ada anak-anak kecil yang kayak iseng-iseng yang rame-rame bocil-bocil gitu datang. Seru gak sih bocil? Iya. Aku juga mau dong. Iya, terus kan Kan aku juga dong. iya, terus kan penasaran anak kecil ya, jadi kayak banyak nanyanya gitu kan, Kak ini belajar Jepang gimana Seret ke kita nggak sih, ke shodo kita nggak sih? beneran. Mumpung masih kecil. Masih kecil ya, bener banget. Terus ya udah sih, jadi kayak senang aja nulisin nama, terus rame juga kan yang datang gitu sih. Aku juga pengen ikut ke event ini. kalau Iya, sih ya. iya. Sama aku. Kita datang cuma minta itunya aja. Tolong shodonya yang bagus. Jadi waktu di dalam Matsuri kita ngebebasin nih siapapun boleh kita tulisin namanya, terus gratis juga sama kayak di event Bahari tadi. Dan kita juga kayak siapa yang tertarik buat sendiri gitu. Jadi mereka bisa bisa. dikasih kesempatan untuk nulis nama mereka sendiri. Karena penasaran gitu kan, mungkin ada beberapa yang mau nulis dan kebetulan itu disamperin Hyangji-nya langsung Sama orang Jepangnya langsung. dan dia nulis namanya sendiri kan kayak di sini ada shodo ternyata, terus dia langsung kayak nyoba dan itu bagus banget sih. Beda banget Tangan orang Jepang yang langsung. Iya benar. tapi emang gak semua orang Jepang bisa sih, mungkin karena dia emang suka sama shodo jadi dia bisa gitu. Karena beberapa orang ditanya juga orang Jepang yang langsung kurang bisa gitu, ada yang nggak bisa juga. Kalau misalnya kayak di Indonesia nih ya Kak, kalau di Indonesia kan ada ngebatik apa sih, kayak ukir-ukiran gitu. Nggak semua orang Indonesia kan juga bisa gitu. Nah kalau di Jepangnya sendiri ini dari negara mereka sendiri gitu, belum tentu bisa. Jadi gitu. Karena ini kan seni ya, seni itu kan nggak semua orang pasti. Bener. Ada yang benar-benar bisa, ada yang bisa aja. Ada yang punya bakat di seni itu sendiri, tapi
Apa tuh? belum menemukan bakatnya gitu. Belum ngerasa nih, ini bukan bakat gue nih, belum ngerasa. belum merasa ya kalau sebenarnya itu bakat dia. Oke, kan tadi dari kakak hostnya sendiri udah dengar nih ya tentang Shodo. Boleh banget diajak teman-temannya buat ikutan klub Shodo bareng-bareng. Nah, klub Shodo sendiri nih dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, waktunya tuh fleksibel banget dari jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, nanti kalau semisal lagi kosong atau lagi nggak ada kelas, mampir aja ke tatami ikut latihan bareng-bareng sama kita. Gitu sih. Jadi bisa banget yang mau ikut Shodo datang langsung ke ruang tatami buat Iya. latihan bareng-bareng. Bareng-bareng. Berarti itu semua jurusan boleh nih? Oh iya, boleh banget Kak. Katanya kalau aku dengar dari senpai juga, dulu tuh anak jurusan lain ada yang ikut gitu. Jadi boleh banget dari jurusan sasing atau sascin, mungkin ekonomi juga kalau mau ikut boleh. Oh boleh ya, juga boleh ya. Juga boleh. Yang mau ikut Shodo langsung aja ke ruang tatami di hari Jumat, waktunya fleksibel ya dari jam Iya. 10 sampai jam 4 sore. Yang nggak ada kelas boleh aja langsung mampir dan latihan bareng. Iya benar banget Kak. Kalau misalnya kita kepo nih, kayak kita tuh mau tahu dulu nih, ada nggak sih kayak akun sosial medianya Shodo, klub Shodo gitu? Ada untuk klub Shodo sendiri punya Instagram. Instagramnya namanya shodoclub.unsada. Shodo Club Unsada. bisa dicari langsung Bisa. dan di Follow boleh. oh, bener banget di Iya, follow. jangan lupa di follow. Yang terutama di follow Nes, jangan cari doang, di follow sekalian. Dicari dan di Di follow follow. dan ikut langsung latihan. Nah, iya ikut langsung juga. Kayaknya gue harus ngajak anak sasing nih, semuanya. Ayo kita ke Shodo, kita belajar. Penasaran kan? Penasaran. Iya, musik soalnya drummer mulu ya. Kayaknya pusing ya. Drummer mulu gitu. Kayaknya harus benar-benar refleksing banget di situ, refleksing juga. Harus tenang, diem gitu nulis. Ntar kalau udah muak kayaknya sih sobek gitu anak sasing. Saking gak relaxnya. Tapi seru sih, harus sih Cobain Shodo ya, ketenangan Shodo. Sekalian melatih kesabaran juga. Iya bener itu. Garis-garisnya. Ya kita nih kayak mahasiswa nih kayak ya ampun emosinya setiap hari ya. Iya kan, udah naik muak tuang gitu. Di kelas Suhu udah muak. emosinya tipis banget. Jadi bisa banget ke Shodo. Oke, berarti Instagram kita udah tahu buat siapapun yang mau ikut, terutama anak unsada ya, bisa langsung hubungin. Ya siapa tahu bisa open recruitment nggak sih lewat Instagram tuh? Ada suka ada pengumuman gitu. Untuk yang mau daftar boleh banget langsung DM ke IG shodoclub.unsada tadi. Nanti bisa langsung diarahin ke kontak personnya langsung buat join ke klub Shodo di tatami nanti pas hari Jumat. Tuh guys, jadi buat anak unsada yang lagi dengerin ini ya, kalian langsung aja, jangan ragu lagi karena benefitnya banyak banget. Jadi gimana? Menarik banget kan nih pembahasan kita hari ini tentang Shodo. Kita udah dengar dari pengertian Shodo, alat yang digunakan, tingkat kesulitan, hingga pesan dan kesan gestar kita selama ada di klub Shodo ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nyempatkan waktu untuk dengerin podcast kita ini. Semoga dengan dengerin podcast kita kali ini bikin minat kalian buat join Shodo tuh makin tinggi ya, karena udah penasaran juga kan pasti. Untuk episode berikutnya kita bakal balik lagi nih, tapi kita nggak akan spoilerin sekarang tentang apa podcast kita, jadi tungguin ya, karena podcast Cebaya bakal nemenin kalian lagi minggu depan. So, see you next week guys. Bye-bye.